pada saat ini kita akan mendiskusikan mengenai mengelola variabel pada Visual Basic. Nah, ini penting sekali ya, karena nanti kita pada waktu kita membuat program, mungkin pada saat-saat yang lalu kita sudah banyak mencoba membuat program, tetapi belum terlalu mendalam ya, karena ada begitu banyak contoh-contoh ya. Memang saya mengambil beberapa contoh itu dari websitenya Visual Basic ya. Sebenarnya Visual Basic 210 itu yang pakai net ya, tapi saya pakai yang individual. Nah, kalau program-program lalu dipakai, saya pun pada saat awalnya dulu adalah senang pakai itu ya, karena tinggal nyontoh aja tanpa saya mengerti. Nah, sekarang kita harus mengerti ya, agar program nanti kalau membuat program, ya, dari program tersebut betul-betul kita tahu ya, dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, salah satu adalah yang disebut dengan mengelola variabel. Ya. Seperti kita ketahui, di dalam kita membuat sebuah program komputer, ya, berdasarkan bahasa pemrograman apa saja itu selalu ada pengelolaan variabel. Ya. Awalnya sebelum Visual Basic itu ada yang disebut Basic, ya, ada yang Turbo Basic, gitu ya. Ada yang JW atau GW Basic, ya, ataupun bahasa yang lainnya seperti Pascal, Turbo C, ya, maupun ada beberapa program yang lain itu kita harus mengetahui apa yang disebut dengan variabel. Ya. Karena itu nanti yang menentukan kualitas dan kemudahan dari pengelolaan pemrograman. Ya. Setiap hari manusia berurusan dengan berbagai jenis data. Ya. Kita lihat sekarang, apalagi kalau kita sekarang banyak bekerja di internet atau dunia maya, ya semua menjadi mudah ya. Ada internet banking, ya, ada yang pendaftaran kependudukan melalui website dan sebagainya. Nah itu kita lihat bahwa kita bermainnya adalah dengan data. Ya. Contoh data adalah nama kita, alamat kita, ya, alamat, kota, dan ada juga yang disebut dengan kode area, ya, dan sebagainya. Masing-masing negara mempunyai masing-masing data seperti suburb, ya, dan sebagainya. Ya. Data uang, tanggal, terus harga saham. Ya. Ini ya, ada tagihan, ya, kemudian ada apa? Tagihan, nomor telepon, ya, nomor telepon dan lain-lainnya. Ya. Misalnya masih banyak lagi data ya. Saya kira mungkin Anda pernah mendengar ada yang disebut dengan big data ya. Dengan big data itu begitu banyak data yang bisa kita kelola ya, sehingga dengan mudah semuanya bisa berjalan ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Seperti kalau kita misalnya sekarang ke kelurahan, data yang diminta adalah data misalnya nomor KTP atau kartu keluarga. Ya. Dulu kemana-mana kita harus fotokopi, gitu ya. Tapi sekarang ya, dengan adanya data, semuanya bisa dipakai secara virtual. Ya. Misalkan Anda punya nomor BPJS, nah itu ya. Anda tinggal yang bayar BPJS, ya bisa dibayar dari rumah. Ya contoh aja ya. Seperti itu. Jenis data Visual Basic 210, ya, 2010 maaf. Data yang diklasifikasikan dari data 210 dibagi menjadi dua tipe data utama, yaitu tipe data numerik dan tipe data non
numerik. Nah, jenis data numerik. Ya, tipe data numerik adalah data yang terdiri dari angka-angka yang dapat dihitung dengan menggunakan operator matematik. Operator matematik itu ya kali, bagi, tambah, kurang, dan masih ada bermacam-macam, mungkin akar dan sebagainya. Itu yang disebut dengan data numerik. Ya. Dalam Basic 210 ada 7 jenis data yang dikategorikan dalam data numerik. Ya, tergantung pada rentang nilai yang dapat disimpan. Jadi data numerik itu punya rentang nilai ya, berapa yang dapat disimpan. Ya. Perhitungan yang hanya melibatkan angka bulat dapat menggunakan integer, angka bulat ya, atau long integer ya, dalam perhitungannya. Di sisi lain, perhitungan presisi tinggi perlu menggunakan tipe data single atau double precision. Ya. Ini double precision yang sangat terkenal tuh ya, yang selalu banyak dipakai pada Fortran ya. Tadinya pada waktu saya memakai bahasa Fortran itu saya tidak merasakan adanya keuntungan double precision ini ya, tapi ternyata dengan memakai Fortran itu saya bisa membuat suatu alur perhitungan yang sangat-sangat teliti, detail ya, sampai berapa puluh angka di belakang koma ya, desimalnya ya. Itu sebabnya Fortran pada saat-saat yang lalu sangat disukai ya, meskipun tampilannya kurang bagus ya. Tampilannya hanya angka-angka tanpa kita melihat ya, dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain sekarang itu yang sangat-sangat sangat friendly ya. Jadi friendly buat mereka yang memakainya. Kita bisa membuat Windows, jendela, tampilan dan sebagainya. Sedangkan Fortran pada waktu itu ya, kelihatannya angka-angka yang mungkin sulit dipahami. Ya. Tapi Fortran kelihatannya ya, saya belum pernah melihat, sekarang sudah mulai memakai tampilan yang lebih baik. Ya. Selain itu, untuk penghitungan mata uang yang digunakan adalah tipe data mata uang. Jadi data bentuknya data mata uang. Ya. Dan nanti akan kita lihat ya. Jika diinginkan data yang lebih presisi, maka perlu dilakukan kalkulasi yang melibatkan banyak titik desimal. Seperti contohnya tadi double precision. Maka yang digunakan adalah tipe data desimal. Ya, kita lihat sekarang contohnya pada tabel berikut. Ya. Ini saya khusus memang ambil dari tanpa saya ubah ya, supaya jelas ya. Tipe data byte ya, itu di dalam memori besarnya adalah 1 byte. Ya, rentang nilainya adalah 0 sampai 255. Jadi ini sering angka yang yang kita kenal dari kode ASCII ya, integer ya. Dalam itu ada besarnya 2 byte antara minus 32,768 sampai 32,767. Ya, rentang nilainya, angkanya gitu ya. Ini memang agak aneh gitu ya, tetapi itulah yang bisa dipakai. Kalau misalnya long integer ya ada 4 byte. Ya, memakan tempat 4 byte itu minus 2,147, sampai 2,2474488. Nah, itu ya. Ya kita lihat ini dari minus ya. 2 berapa ini angka? 2332. Ini kalau ini juta, ini ribu, juta ya. Miliar ya. Nanti Anda lihat lagi ya. Saya tidak terlalu itu karena pada waktu saya memprogram tidak memperdulikan hal-hal ini ya. Padahal penting ini ya, kadang-kadang kita nggak tahu terus karena tidak memenuhi syarat hitungan kita jadi berantakan. Single memakan memori 4 bytes itu antara minus 3, ini sampai ini ya, lihat ya, E plus 38 ya, 10 pangkat min 38 ya, sampai minus 14E ya, untuk minus 1,40129 ya, E minus 45 ya, untuk nilai-nilai angka-angka yang negatif ya di bawahnya.
ya, sedangkan yang positif dari 1,401 pangkat minus 45 ya, sampai ke ini pangkat plus 38 untuk semua nilai-nilai yang positif. Ya, ini perlu diketahui ya, meskipun saya sendiri belum pernah memakai sampai angka-angka sebesar ini, ya, jumlah atau rentang nilai sejauh ini. Kemudian ada nilai double, ya, double precision ini single precision, double precision, sampai seperti ini. Ya, Anda baca sendiri, ya, untuk nilai-nilai negatif, angka-angka negatif, nilai negatif itu minus 7,7, pangkat plus 308 ya, plus ya, sampai minus 4, ini pangkat minus 3224 ya. Sedangkan untuk yang positif mulai dari 4 ini sampai ke 1 ya, plus 308. Saya nggak tahu ya. Saya belum pernah, terus terang belum pernah pakai sampai ini ya. Ada varian atau numerik 16 bytes ya. Setiap angka itu adalah sesuai dengan sesuai dengan dengan large ya, atau double precision ya. Currency, nah ini currency ini atau uang ya, memakan storage, memakan RAM 8 bytes tepat, itu dari minus 922,3 dan sebagai sampai plus 922, nah ini desimalnya di belakangnya ini ya, seperti itu ya. Kemudian desimal memakan 12 byte, itu rentangnya adalah plus minus 9 ini ya, kalau bukan desimal ya, kalau bukan desimal plus minus ini ya. Jadi desimal itu kelihatan koma, koma. Kalau desimal itu 7 koma ya, sekian belakangnya. Sedangkan kalau yang tidak desimal ya, yang desimal seperti ini ya. Nah, nanti akan kita lihat suatu saat kalau misalnya ada terjadi error ya, coba kembali ke daftar ini ya, supaya kita tahu apa kesalahannya. Jenis data non-numerik ya, tipe data non-numerik adalah data yang tidak dapat dimanipulasi menggunakan operator aritmatika standar ya, tambah bagi, kali bagi, tambah kurang dan sebagainya. Itu tidak numerik, bukan angka ya. Data non-numerik terdiri dari tipe data teks atau string. Nah, teks itu misalnya kita ketikkan nama dan sebagainya. Kemudian tipe tanggal, tipe date, ya, tipe data boolean. Boolean ini ada suatu data yang bisa bernilai benar atau salah. Ya. Umumnya itu berupa pertanyaan. Ya, apakah benar? Ya. Apakah salah? Ya, dan sebagainya. Kemudian ada tipe data objek ya, dengan tipe data varian. Ya. Nah, ringkasannya akan kita lihat pada tabel berikut. Data tipe string, ya, fixed length, ya, variable length, ya, fixed itu sudah tetap ya, sudah ditetapkan panjangnya. Sedangkan ini panjang dari string ini bisa divariasikan. Ya. Jadi angkanya itu, jadi nilainya itu antara 1 sampai 65.400 karakter. Ya. Sedangkan yang string ini, yang variabel antara 0 sampai 2 billion characters. Ya. Sedangkan untuk data itu 8 byte. Ya. Sengaja saya masih tetap memakai bahasa aslinya, bahasa Inggris ya. Di sini data date itu adalah mulai Januari tanggal 1 tahun pertama, tahun 1 sampai Desember 31, Desember itu tahun 9999. Cukup banyak datanya ya. Artinya ini ada data yang bisa kita pakai. Ya, sekarang kita masih 2021. Nah, ini pada 1999. Ya. Boolean ada 2 bytes, itu true atau false, ya, benar atau salah. Ya. Objek ada 4 bytes. Ini embedded object, jadi tiap objek jadi gambar atau sebagainya ditanamkan pada Windows-nya supaya menarik misalnya ya, itu memakan sekitar 4 byte. Ya. Itu saya kira minimal ya, kalau gambarnya besar bisa lebih. Ya.
varian atau teks ya, panjangnya sampai lebih kurang 22 bytes ya. Sama pada variabel length string ya. Nanti kita akan lihat ya, apa varian teks itu apa ya, kalau kita sudah mulai membuat programnya. Suffix untuk literal ya, literal ada nilai yang ditetapkan ke data. Dalam beberapa kasus perlu ditambahkan suffix di belakang literal. Suffix itu ya yang lambang-lambang apa namanya tertentu ya, nanti kita lihat ya. Sehingga Visual Basic 210 dapat menangani perhitungan dengan lebih akurat. Sebagai contoh dapat digunakan nomor num ya, num ini kita berikan nilai 1,3089, kita berikan tanda pagar ini ya untuk data tipe ganda double precision ya. Beberapa suffix ditampilkan pada tabel berikut ini ya. Suffix pertama kita tahu tanda dan ya. Ini untuk data yang long ya. Kemudian yang tanda seru ini, suffix tanda seru ini kita pakai untuk single precision ya. Sedangkan yang pagar ini kita pakai untuk double precision ya. Sedangkan yang add ini kita pakai untuk nilai uang ya. Anda tidak usah terlalu itu ya nantinya ya. Tadi kalau misalnya misalkan ada masalah, nanti Visual Basic akan memberitahukan gitu ya. Akan memberitahukan untuk Anda pakai lambang ini apakah benar, ini apakah memang untuk currency, ya, untuk double precision, single precision, atau untuk yang long dan sebagainya. Ya. Selain itu perlu disertakan literal string dalam dua tanda kutip, tanda petik ya, dan literal tanggal dan waktu dalam dua tanda pagar. Ya. String dapat berisi karakter apa saja termasuk angka. Ya, tapi angka itu tidak bisa misalnya bisa dioperasikan menuju perhitungan karena angka tersebut adalah string. Ya. Contohnya ya, member name namanya adalah Broto Seno, contohnya harus di antara dua tanda petik. Ya, telepon number di antara dua tanda petik. Kok di antara dua tanda petik? Ini berarti string. Ya, bukan berarti 062 itu angka. Ya, tapi ini dianggap karakter string, karakter yang diketikkan. Jadi tidak bisa diperlakukan dengan misalnya dengan operator aritmatik ya. Meskipun kelihatan angka, tapi angka ini adalah angka string, bukan aritmatik, bukan numerik. Ya. Last day, ya, tanggal terakhir sini kita karena date kita berikan dua tanda pagar di sini. Ini karena waktu, ya expire time, ya ini kita buat sendiri namanya, ya ini nanti akan kita pakai dalam programnya, ya harus di antara dua tanda pagar. Ya. Mengelola variabel seperti kotak surat di kantor pos. Isi variabel berubah sesekali seperti kotak surat. Dalam istilah variabel VB2 Visual Basic 210, variabel adalah area yang dialokasikan oleh memori komputer untuk menyimpan data. Ya, kayak kotak surat ya, seperti kotak surat ya. Tadi kotak surat, kalau kita lihat di kotak pos itu, ya, ada kotak seperti ya, di mana masing-masing akan diisi untuk alamat tertentu. Ya. Seperti kotak surat, setiap variabel harus diberi nama. Jadi kotak surat itu harus diberi nama ya. Ini mungkin agak ya. Mungkin Anda belum, saya nggak tahu apakah Anda tahu bahwa di kantor pos itu ada yang disebut dengan kotak surat. Dan masing-masing kotak surat itu dimiliki oleh seseorang. Ya. Kalau saya punya kotak surat, saya mempunyai kunci untuk membukanya. Nah, tadi kotak surat tersebut sudah ada nama saya, ya, seperti locker. Oh, locker ya, ada istilah locker ya. Di mana orang-orang kadang-kadang menuliskan surat bukan ke alamat kita, malah menaikkan ke disebutkan dengan apa ya? Bukan kode pos apa ya? Ya kotak surat ya. Nah, sehingga orang yang mengirimkan ke sana, saya tidak perlu memberikan alamat. Jadi kalau saya ingin mencari surat saya akan datang ke kantor pos, membuka kotak surat saya. Ya. Untuk menamai variabel Visual Basic 2010, sekumpulan aturan harus diikuti. Ya.
Nama variabel. Berikut ini adalah aturan saat menamai variabel dalam Visual Basic 210. Tidak lebih, tidak boleh lebih dari 255 karakter. Ya. Spasi tidak diizinkan. Tidak boleh dimulai dengan angka. Ya. Periode tidak diizinkan. Contoh nama variabel yang valid dan tidak valid ya. Yang seperti ini ya. Dia jangan diberi spasi. Ya, kalau diberi spasi seperti ini nggak valid, artinya nggak bisa. Ya. Mereka akan Visual Basic akan mengatakan ada error. Disambung dengan garis bawah ya. Kemudian desir. Oke, boleh kita pakai ya. Tapi ini ya nggak bisa kita pakai karena mulai dengan angka. Ya. Kemudian kita untuk membuat yang terakhir ya, ini valid ya benar. Pakai nama panjang boleh, ya, tetapi tidak boleh ada spasi. Di antara spasi kita berikan underscore, diberikan garis bawah. Ya. Tanda ini tidak boleh, ya, not allowed. Ya. He, his father. Boleh panjang boleh, tapi tidak boleh ada tanda seperti ini. Ya. Tuh. Kemudian menyatakan variabel. Dalam Visual Basic 210 perlu dideklarasikan variabel sebelum menggunakannya dengan menetapkan nama dan tipe data. Ya, Anda pasti lihat ya, di mana ini ada ya, Anda akan lihat di Windows Code ya. Dan hebatnya di Visual Basic itu sudah disiapkan tergantung tipe yang akan kita eksekusi. Ya, nanti kita akan diskusikan lagi mengenai itu. Jika hal ini gagal dilakukan, program akan menampilkan hasil yang salah. Ya, program bisa berjalan, tapi hasilnya salah. Ya, itu yang memang menjadi menakutkan ya, karena kadang-kadang kita merasa benar, ternyata ada hal yang salah kita sampaikan. Variabel umumnya dideklarasikan atau diumumkan ya di bagian umum jendela code atau Windows Code ya, menggunakan pernyataan dim. Ya, formatnya adalah sebagai berikut. Ya. Dim variable name as data type. Nah, ini adalah variabel kita, tipe data kita misalnya ya. Itu contoh, nanti kita akan banyak berdiskusi pada waktu menyusun programnya. Seperti ini ya. Private sub ini S ini sudah sambung ya, jadi satu panjang di belakangnya, ini sudah dibuat oleh Visual Basic. Nah, yang kita buat, jadi 1, 2, 3 ini merupakan satu yang panjang ya. Nah, yang kita buat ada di sini, ini dim ini ya. Dim, kita sebut password itu sebagai string. Ya, dim, nama itu adalah sebagai string, jadi bukan sebagai numerik ya. Di sini dim, first name itu integer atau numerik ya, numerik yang integer. Ya. Kemudian ada second name ya, itu sebagai integer. Ya. Total juga sebagai integer. Ya. Kemudian due date ya, nanti kita pakai due date ini sebagai ini adalah variabel yang berupa date. Ya, itu contoh. Ya. Kemudian ini akhir dari deklarasi. Dim juga dapat digabungkan dalam satu baris, memisahkan setiap variabel dengan koma. Misalkan contoh sebagai berikut. Dim, semua ini kita jadikan satu. Ya. Jadi dim cuma di depan, kemudian ini kita masukkan satu persatu dengan diberikan koma. Nah, dan seterusnya. Untuk deklarasi string, ada dua kemungkinan format. Satu untuk string panjang, ya, variabel, dan satu lagi untuk string panjang tetap. Ya, panjang bervariasi dan panjang tetap. Untuk string dengan panjang yang variabel, gunakan saja format yang sama seperti contoh di atas. Ya. Namun untuk string dengan panjang tetap harus digunakan format seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ya, kita lihat tadi variabel name itu sudah kita lihat ya. Nah, di sini ya string ini kita berikan asterisk kemudian n ini adalah bilangan. Jadi stringnya tidak boleh lebih dari 10. Ya, kalau bisa tentukan n-nya adalah 10. Nah, jadi unit tidak dapat menampung lebih dari 10 karakter, sudah dibatasi. Ya. Umumnya ini dibatasi itu karena berhubungan dengan misalnya dengan hasilnya nanti berupa tabel. Ya, misalnya kita ingin membuat tabel atau membuat sebuah grafik seperti format kartu keluarga. Ya.
Itu jangan terlalu banyak, kalau terlalu panjang, begitu dimasukkan tanda tabel itu, terputus gitu ya. Nah ini termasuk format, jadi format hasil nantinya. Nah, tadi alasannya mengapa dibatasi. Menetapkan nilai untuk variabel. Ya. Setelah mendeklarasi berbagai variabel menggunakan pernyataan dim, deklarasi dapat diberikan pada variabel tersebut. Ya, format umumnya adalah variabel terus expression. Ya, nanti expression itu akan kita diskusikan tersendiri. Apa itu ekspresi? Ya, ekspresi bisa berupa persamaan, ya, penyelesaian suatu ekspresi matematik misalnya, ya, dan sebagainya. Variabel dapat berupa variabel yang dideklarasikan atau nilai properti kontrol. Ya, ekspresi tersebut dapat berupa ekspresi matematik, ya, ekspresi angka, atau berupa string, atau nilai boolean. Ya. Dari variabel tersebut bisa, kalau boolean berupa pertanyaan, ya atau tidak misalnya. Nah, kita lihat sekarang contohnya ya. First number 100, second number ya, itu ada first number minus 99. Username Brotoseno, ya. User passtext password. Ya, ini semua adalah itu ya. Label one visible true. Ya, kita sudah mengatakan true. Jadi kalau ini bukan false ya. Comment 1 visible false. Ya, label 4 caption textbox 1 ya, textbox ini akan yang kita buat ya, pada form pada waktu kita membuka toolbar pada awal pembuatan form pada Visual Basic ya. Ini contoh lagi third number ya, atau value-nya username 1 text. Nah, ini username 1 ya, jadi ya ini hanya contoh-contoh aja ya. Ya, mungkin ada hubungannya semuanya, tetapi mungkin tidak ya. Total ini harusnya adalah integer ya. Adalah first number ditambah second number tambah third number. Ya, tentunya first number ini berupa integer sehingga total ini akan menghasilkan nanti integer. Itu contoh ya. Konstante. Ya, konstante berbeda dari variabel dalam arti bahwa nilainya tidak berubah selama menjalankan program. Menyatakan konstante, sintaks untuk mendeklarasikan konstante ya adalah misalnya konstante name as data type sama dengan value. Ya, nanti kita akan lebih mendalam ya mengapa ditulis seperti itu. Ya. Itu sementara yang kita lihat pada menentukan mengenai variabel di dalam Visual Basic. Contohnya, ini saya buat khusus kecil ya, karena ini memang harus sambung ya. Private subject ini sudah dibuat oleh Visual Basic. Ya. Nah ini di sini adalah deklarasi. Ya, konstante V, as single sudah V itu sudah jelas ya. Tetapi Visual Basic harus diberitahu bahwa nilainya ada sebesar ini. Ya, misalnya constant ya atau temperatur ya. Ini berupa single ya. Jadi single 37 ya. Constante score as single sama dengan 100 ya. Single ini ingat ya mengenai double, single, long ya. Double precision, single precision dan sebagainya. Nanti akan didiskusikan secara lebih mendalam ya pada pertemuan mendatang.